Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa singkat saham-saham pullback ya, Bapak Ibu nih. Kita jarang-jarang melakukan analisa singkat untuk saham pullback, tapi beberapa saham yang pullback menurut saya itu adalah saham yang bagus karena pertama dia sudah ada trennya, lalu dia pullback cocok untuk kita buy on weakness dan biasanya masih mengacu kepada mazhab-mazhab volume price analysis ya, hubungan price dan volume. Oke, kebetulan di penutupan tanggal 1 Agustus ini kita menemukan beberapa saham yang pullback. Nah, ini di sini kali ini kita akan membahas Alam Sutra lah. Karena beberapa saham yang pullback itu luar biasa. Kemarin seperti SMA dulu pullback, PGO pullback, MDKA wah ada naik pullback gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk penutupan tanggal 1 Agustus. Sebelumnya saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya Bapak Ibu. Jadi pullback ini adalah minor strategi. Dia kadang-kadang saya ketemu saham bagusnya itu dari Alert Robot, kadang-kadang dari sahamnya Extreme Fear, kadang-kadang dari ledakan volume, ya kadang-kadang dari payback ya, macam-macam lah. Karena memang kan kita ini dalam konsep trading as business itu harus pintar melihat opportunity dan kesempatan. Jadi pas dia the best time for buying tidak ada, ya kita pakai yang minor-minor lah, mencari saham-saham yang punya potensi dengan strategi dan teknik tertentu. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, sekali lagi disclaimer on. Tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Kalau pakai gambling, misalnya kemarin ada yang alert langsung hajar kanan, itu resiko ditanggung masing-masing. Karena saya tidak menyarankan Bapak Ibu membeli sebelum melakukan analisa, membeli saham tanpa trading plan, dan membeli saham tanpa money management itu tidak boleh versi saya. Tapi kan urusan masing-masing ya. Jangan nanti Bapak Ibu, wah ini ada pullback langsung beli tanpa money management, resiko tanggung masing-masing. Oke? Ingat, bot hanya tool, not holy grail. Jadi Bapak Ibu kalau belum terbiasa dengan saham-saham yang pullback begini, strategi pullback begini, Bapak Ibu latihan dulu. Mungkin beli 1 lot, beli 2 lot, beli 5 lot, nanti kita atur money manajemennya. Nanti kalau udah terbiasa baru dinaikkan lotnya ya. Nah, oke. Nanti kita akan menggunakan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya saya masukkan ke deskripsi video. Jangan lupa juga join ke Telegram channelnya ya. Di sini ada juga untuk diskusinya. Sosial medianya silahkan di follow. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Nanti kalau ada video baru, Bapak Ibu akan segera langsung mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk minggu ini ya, tanggal 28 Juli sampai 31 Juli, hari Senin sampai Kamis, kita ada saham-saham yang akan voting. Jadi Bapak Ibu langsung saja ke linknya, nanti kita siang atau sore akan buat analisanya. Saham-saham ini adalah saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu. Kita akan bahas berdasarkan wake-off dan weekly-nya. Linknya juga saya masukkan ke dalam deskripsi video. Oke, sebelumnya saya sedikit singgung teorinya ya. Kenapa pullback ini menurut saya sangat menarik? Karena dia trennya sudah ada. Sementara kita kan trend is our friend ya. Trade with trend. Jadi kalau trennya lagi uptrend tuh kadang-kadang kita tidak perlu analisa mendetail karena trennya lagi up ya. Jadi tutup mata aja kalau lagi bullish itu kita bisa profit. Tidak perlu pakai analisa fundamental pakai pendekatan ini. Pokoknya kalau memang trennya lagi uptrend, kita ikut, keluar masuknya tepat, keluarnya tepat, insya Allah profit. Nah, tapi kan semua itu tentu harus ada teorinya, karena kita kan tidak gambling ya. Jadi yang disebut dengan uptrend adalah suatu pergerakan harga saham yang harganya bergerak searah dengan trennya. Jadi kalau trennya up, harga sahamnya akan bergerak naik ya. Misalnya namanya ekspansi ya ke atas, lalu setiap ada ekspansi dia akan ada retracement. Retracement ini yang disebut pullback. Jadi selalu arah pergerakannya sejalan dengan arah tren. Begitu juga downtrend ya, kalau trennya lagi down maka harga saham akan down ke bawah. Ini disebut dengan ekspansif. Nah pullbacknya kalau lagi downtrend akan ke atas membentuk low high.
Nah, jadi selama saham itu membentuk new lower low maka disebut downtrend. Selama dia membentuk new higher high akan disebut dengan uptrend. Jadi di manakah potensial biasanya kita break? Nah, kita akan beli ketika dia sudah membentuk high, dia turun ke bawah nih. Nah, biasanya di sini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa dia akan menjadi high terhadap low. Jadi kita akan nanti pasang stop loss-nya 2 tick di bawahnya ya. Jadi kira-kira ini sudah ada perlawanan. Nah, stop loss-nya kecil. Artinya apa? Risk-nya terukur. Risk-nya terukur, reward-nya biasanya juga ini. Risk-nya terukur dan kecil dibandingkan karena trennya sudah up. Jadi kita enak ya Bapak Ibu gitu. Ini salah satu yang saya suka yang selain ledakan volume. Nanti kita akan lihat volumenya juga. Jadi kalau dia ekspansi, maka dia akan sejalan dengan arah sahamnya, ya, arah trennya. Jadi impulsnya high, maka dia uptrend juga. Retracement itu yang disebut pullback. Saat retracement inilah kita buy on weakness ya. Kalau lagi downtrend, kalau ada pullbacknya, disitulah kita sell on strength. Tapi sekarang konteks kita dalam mencari saham-saham yang uptrend dan masih 1 kali pullback, 2 kali pullback ya. Kalau udah ke 5 atau ke 10 kali pullback itu biasanya sudah di atas. Oke, untuk detailnya Bapak Ibu bisa nonton tutorial screeningnya ya. Nanti saya lampirkan juga tutorialnya di deskripsi video, sudah detail sekali. Nah, yang kita lihat nanti adalah saham ASRI, menarik juga karena tanggal 1 Agustus ada beberapa saham yang switching ya. Jadi ASRI ini termasuk saham yang di luar Kompas 100 sebelumnya, sekarang dia masuk per 1 Agustus. Kenapa menarik saham-saham yang masuk ke dalam Kompas 100? Karena biasanya ini mereka diakumulasi oleh fund manager yang mengacu ke indeks ya, terutama indeks Kompas 100. Jadi akan ada switching. Juga buka ini menarik ya, buka yalah, ini ada sawit. Sementara di sini kalau kita lihat Toba kemarin banyak yang komplain, Toba banyak yang komplain. Wifi juga. Tapi itulah ya Bapak Ibu, Kompas 100 ini memang jadi acuan oleh beberapa fund manager hingga mereka kalau terjadi switching, maka mereka juga akan switching, akhirnya terjadi akumulasi. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lebih detail lah untuk melihat apa itu indeks Kompas 100 dan indeks lainnya. Informasi workshop, materi untuk teman-teman yang mengikuti trading as business batch 41 sudah saya kirimkan. Sampai bertemu di kelas Sabtu depan. Untuk level advance, beberapa orang sudah mendaftar, sisanya tinggal sedikit ya. Insya Allah juga kita di bulan Agustus ini akan selesai 1 round. Kemarin ada yang bertanya mau mengikuti, saya bilang tidak bisa. Karena memang level advance ini harus ikut dulu level trading as business. Biayanya juga tidak mahal lah ini dibandingkan ilmunya. Jadi memang dia merupakan lanjutan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti ini nanti tunggu aja round berikutnya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, trading as business kapan lagi? Sekarang saya tidak bisa. Nanti mungkin Oktober. Saya sudah tanya-tanya, udah booking kalau bulan Oktober, tolong disiapkan ruangannya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nah, seperti biasa, kita cek-cek dulu ya. Kita akan dapat ASRI ini dari screening ya. Nah, kita cek-cek dulu screening yang ada. ASRI-nya ini belum ada alert. Dia baru masuk di data tanggal 1 Agustus, dia masuk ke dalam big data, tapi belum ada alertnya ya. Tapi kita juga lihat ada potensi di screening lainnya. Kita cek dulu rekom, ada nggak di rekom dia keluar. Ya, dari di sini untuk volume price tanggal 1 Agustus ya, dia tidak ada, tapi di price action atau candle pattern dari buku Steve Nissen, dia ada nih. Candlenya berbentuk bullish harami ya. Jadi lalu kita cek yang lain-lainnya, nampaknya memang ASRI belum ada yang muncul. Nah, dia muncul di mana? Dia muncul di ledakan di pullback ya. Dia ada di ledakan volume nggak? Nggak ada ya. Kita lihat dia muncul di screening SCR pullback. Pullback yang seperti ini, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya. Dia adalah saham yang sudah ada uptrendnya. Ada Adaro, ASRI, MDKA. Ini MDKA kemarin
dia juga sudah saya buat tutorial untuk feedbacknya, dia sudah menjadi 2400. Sekarang ASRI, dulu juga SMA ya. Ini ada Adaro, tapi Adaro nih nanti lah kita buat lagi. Sama aja Bapak Ibu juga bisa analisa Adaro. Sekarang kita lihat ASRI nih ya, yang berbeda sedikit lah. Oke, kita analisa dulu. Walaupun dia ada muncul, jangan pernah langsung beli Bapak Ibu. Bapak Ibu analisa dulu. Kalau ternyata dia tidak menarik, ya nggak usah. Ya, jadi kan misalnya dari 10 yang kita analisa paling nanti 5 yang menarik ya. Dari 5 itu kita buat reward ratio paling 3. Dari 3 ini kita buat trading plan-nya, mungkin yang profit cuma 1, biasa itu. Oke. Jadi wajib analisa dulu ya. Sekarang kita cek alertnya belum ada, kita cek dengan Speedo ASRI. Ini sudah ada atau belum ya? Sambil saya cek-cek ini yang masuk Kompas 100 sudah ada atau belum. Oke, sudah ada speedometernya di daily-nya, dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat W Speedo ya. W Speedo ASRI ini sekadar cek-cek saja, tidak terlalu ya. Jadi untuk Alam Sutra daily dan weekly-nya dia bergerak di zona grid. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar pada supply, itu artinya sahamnya menaik ya. Karena kalau saham turun itu berarti supply-nya lebih besar. Oke. Kita cek dengan rotasi saham Star ASRI. Ya ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau pilih Adaro juga boleh. Agak lama. Ini rotasi saham ASRI kalau di daily dia sudah berada di zona grid ya. Jadi memang seharusnya penguatannya sudah bergerak berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu mungkin atau seminggu. Kita cek dengan weekly lah ya, W-Star. Saya juga belum punya nih ASRI nih, W-Star ASRI. Nanti kita lihat belum ada di weekly-nya, nggak apa-apa ya. Nanti saya perbaiki nih untuk weekly rotasi sahamnya harusnya sudah ada. Oke, kita lihat dengan VPA monthly. VPA monthly ASRI. Kita lihat struktur besarnya. Kita biar tahu targetnya di mana. Oh, jadi ASRI ini, ya Bapak Ibu, kalau dari Wyckoff-nya dia mengalami marking down. Lalu dia punya siklus bottoming di sini, ini ya, monthly ya. Di tahun 2020 pandemik dia coba rebound ke atas. Lalu ini siklus 1 ya. Ini ada siklus kecil, ini jadi siklus. Jadi nanti kalau kita pegang ASRI kena 200 ke atas kita sudah mulai waspada karena dia di sini banyaknya nyangkut. Ya, itulah siklus besarnya ya. Dan dia selalu dimulai dengan volume besar. Oke, jadi pendekatan kita kan volume price analysis. Kita lihat price-nya, lihat volumenya, lihat price, lihat volume. Ya, jadi pendekatannya harusnya logik karena kita menghubungkan price dan volume. Sekarang kita lihat, ini ada volumenya. Ya, kita lihat. Kita lihat VBP monthly hasil. Kita lihat monthly-nya. Mudah-mudahan ini tidak perlu lama-lama nanti. Oke, dia berada di monthly-nya zona supply and demand. Jadi sini kita tahu targetnya kalau sementara ini mungkin tarik garis yang warna merah ini. Ya, disinilah target kita. Kira-kira nanti berapa itu. Oke. Lebih dulu kita lihat di VPA weekly. Menurut saya sih lebih enak nanti targetnya pakai weekly saja lah. Monthly terlalu jauh. VPA weekly. Ini ya. Jadi targetnya kalau kita pakai weekly, tarik ini sekitar 240 sampai 250 kita sell on strength ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti lihat pullback, target di sini jual ya. Ini yang pullback yang ini itu adalah zona kita sell on strength. Lihat volumenya. Ada volume ya. Jadi dia sudah membentuk di weekly adalah low, high, low, high. Jadi weekly-nya ready to uptrend untuk mengejar di atas 200. Sekarang kita cek dengan VBP weekly ASRI. Oh, di sini ada yang perlu diwaspadai. Di sini juga tarik garis. Sekitar 200 kalau ada rejection boleh sell on strength lah ya Bapak Ibu. Di candle yang ini ya kalau weekly. Karena ini supply nih Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan VPA ASRI di daily. Beli jual kita lihat di daily trennya. Cuman kalau tadi kita tidak perhatikan, yang di sini nggak kelihatan tadi ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat trennya. Jadi ini adalah selling climax ya. Jadi selling climax ini adalah mau di sini. Ini adalah zona the best time for buying. Ya, ini dia turun lagi memberikan second chance to buy. Oke, dia udah lewat lah. Sekarang dia break lagi. Ini kita punya low, ini punya high. Yang namanya pullback ya, dia pullback.
Nah, ini kalau dia pullback kita buy on weakness. Ya, di sini kalau yang sampai bawah tentu ini yang dapat cuma sampai sini, ini nggak dapat. Ini pullback lagi, ya kita bersihkan. Low, high, pullback, high, low, naik ke atas untuk higher high ya. Dia pullback. Nah, pas pullback ini kita kemarin beli. Nah, sekarang kan kita lihat ini. Kalau sahamnya turun, kalau kita mau pullback, volumenya harus turun. Kalau saham turun kalau saham turun volumenya naik, itu kita jangan beli, jangan buy on weakness, itu sama dengan menangkap pisau jatuh ya. Nah, sekarang dia inside bar, apalah namanya ini ya, inside bar ya di dalam ini. Jadi kita Bapak Ibu, volumenya kan kecil. Jadi stop loss itu kalau yang agresif, stop lossnya di sini. Berapa ini? Stop loss-nya 155, kita stop loss mulai mungkin 3 tick lah. 152 ya. Ini mulai stop loss. Jadi sebenarnya kalau saya sih ini kan kita tarik ya. Nah, dia udah masuk ke dalam. Ya, range buy itu sebenarnya sampai di sini nih. Ya, zona ini. Jadi kalau mau stop loss-nya di bawah juga nggak apa-apa. Stop loss 184 kurang 2 tick berarti 146 ya. 148, 146. Ya, jadi kalau mau ambil segitiga di sini ini boleh nih. Ya, karena ini kan yang di break, ini ada gap gitu loh. Jadi kalau saya sih kalau lihat ini saya akan jaga atas body ini, baru jaga atas high dia. High dia berapa? 160 berarti saya akan beli mulai 161. Di atas ini 16 berapa nih nggak tahu, ini pasang buy. Ini mungkin 5 lot, ini 5 lot. Di bawah mungkin 5 lot, 10 lot, 15, 20 gitulah. Jadi mulai nanti di sini kita pullbacknya ke bawah kelipatannya. Stop loss ambil aja 146, kenapa? Ada gap kayaknya. Oke. Target tadi di 200 berapa lah Bapak Ibu. Targetnya kalau yang tinggi 250 ya. Ini kita ambil body ini. Ya. Jelas ya, kita pullback begitu caranya. Wajib pakai stop loss. Stop lossnya berlapis mulai 146, 45, 144. Lalu kita lihat VBP ASRI. Jadi jaga atas, jaga bawah. Oh, yang paling atas jaga nggak? Oh, kita jaga lagi. Kita jaga lagi di atasnya. 175, beli lagi 5 lot. Ya, jadi kita di sini beli, di sini beli, di atasnya. Di sini juga kamu beli, boleh ini atas. Tapi saya sih yang dekat ini karena inside bar, baru yang di atasnya. Kalau untuk higher high, yang sini nggak usah lah. Kalau dia turun ke bawah, risknya kecil ya, karena kita pakai piramida. Oke, jadi dia pullback, kita lihat. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau dia ternyata yang mau konservatif, swing low-nya di sini. Kenapa ini dimension? Tapi kalau saya nggak, saya ngambil gap ini aja, dia akan tutup cucuk, mudah-mudahan dapat. Oke, kalau dia turun ke bawah ngambil demand di sini, berarti saya kena stop loss. Nggak apa-apa lah, risknya kecil. Kita lihat dengan Evol ASRI untuk melihat gapnya. Jadi untuk memastikan gapnya, saya pakai Evol. Ini lihat, jelas ya Bapak Ibu ada gap. Jadi karena dia ada gap, maka saya tetap ambil buy on weakness di gap ini. Mudah-mudahan dia cucuk dulu nutup gap ya. Karena kalau kita lihat setiap dia ada gap ini tutup ini Bapak Ibu ya. Dari historical setiap ada gap dia tutup. Jadi mudah-mudahan dia tutup dulu gapnya. Nah, pas dia tutup gap kita pasanglah order di sana. Oke. Lalu saya lihat apa lagi? Lihat wave-nya. Lihat tren ASRI karena ini ya, karena karena tren ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu punya informasi fundamental silahkan di-share. Ya, ini dia tertahan di resistance become support ya. Nah, ini juga ada. Jadi dia kalau turun sampai bawah sini, inilah kita stop di bawah ya Bapak Ibu. Karena ini kan ada resistance dia nanti become support. Kita itu 148 itu posisi buy juga. Jadi posisi buy kita piramida begini. Oke ya, jadi jaga atas, jaga sini, jaga atas ini, jaga paling atas. 5, 5, 5 boleh. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau naik ke atas kan averaging juga. Kalau ke bawah juga kita dapat averaging. Baru 5, 10, 15, 20 gitu. Money management diatur aja sendiri. Lalu kita lihat foreign flow. PIF ASRI terakhir ya. Nah, untuk foreign flow Bapak Ibu
kita lihat asingnya di Alam Sutra memang keluar dan kecil saja. Bisa jadi dia tidak dominan. Yang kita mau pakai ininya nih, ya. Kalau dia turun ke 155 atau 154 kita beli, 153 kita beli, 150 kita beli ya. Jadi pasang level-levelnya bisa di level-level S1, S2, S3 ini. Baru stop lossnya tadi 145 ya. Di sini stop lossnya. Supaya gapnya ini kita dapat nih. Atau mau 5555 piramida ke bawah juga nggak apa-apa. Baik, itu saja analisa singkat saham ledakan volumenya. Saya tidak membuat trading plan-nya. Bapak Ibu bisa atur sendiri. Yang penting level-level stop loss-nya terpasang. Saya sudah kasih tahu. Buy-nya di mana pakai pivot ini. Dan profit taking-nya tadi pakai weekly. Nah, sudah ya, lengkap itu. Tinggal Bapak Ibu atur, saya manajemen sendiri. Jadi ini ada sell mother candle juga. Setelah pullback dia turun terus. 240 sampai 250 bebas lah Bapak Ibu, mau di 250 boleh, 240 juga boleh untuk profit taking. Mudah-mudahan reward reservasinya bagus. Ya, oke, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.